Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini membahas tentang determinan pada matriks. Nah, syarat suatu matriks dapat dicari determinannya adalah matriks tersebut harus merupakan matriks persegi, seperti matriks ordo 2x2 dan matriks ordo 3x3. Nah, di bawah ini udah ada contoh dari matriks ordo 2x2. Oke, pertama di sini ada det A. Det A ini merupakan penulisan untuk determinan atau bisa juga menggunakan penulisan seperti ini, seperti simbol mutlak ya. Nah, ini juga termasuk penulisan untuk determinan. Nah, cara menentukan determinan matriks ordo 2x2, kalian cukup mengkalikan elemen pada diagonal utama. Yang disebut diagonal utama tuh dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Nah, ini kalian kalikan A kali D, lalu dikurangi perkalian dari perkalian elemen pada diagonal samping. Nah, yang dinamakan diagonal samping itu yang ini, dari kanan atas ke kiri bawah gitu, yaitu B kali C. Nah, maka didapatlah determinan matriks ordo 2x2 yaitu A kali D dikurang B kali C. Kayak gini untuk menentukan determinan matriks ordo 2x2. Nah, untuk ini tuh selalu tanda kurang. Oke. Kita lanjut ke contohnya. Di sini ada dua matriks, yaitu matriks A dengan elemen 3, 2, 1, 4, dan matriks P dengan elemen 3, 4, min 2, dan 2. Yang ditanya adalah determinan dari setiap matriks ini. Oke, kita selesaikan dulu yang matriks A. Caranya, yaitu kalian kalikan aja secara diagonal. Pertama, kalian kalikan dulu 3 kali 4, yaitu 12. Terus dikurang dengan perkalian diagonal yang samping, yaitu 2 kali 1, sama dengan 2. Nah, kalau udah kalian kalikan, kalian tinggal kurang. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah hasil dari determinan matriks A. Kayak gitu. Nah, untuk matriks P-nya, itu sama caranya, kayak yang matriks A. Oke, sekarang kita coba hitung aja ya. Kita langsung kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, ini kita tulis. Kan 3 kali 2, 6. Dikurang 4 dikalikan min 2 sama dengan min 8. Maka hasilnya adalah ini min ketemu min berubah menjadi positif. Jadi 6 ditambah 8 sama dengan 14. Nah, untuk determinan matriks P-nya sama dengan 14. Kayak gitu ya. Nah, lanjut. Kalau untuk matriks ordo 3x3 itu menggunakan metode. Ada dua metode, yaitu metode Sarus dan metode minor kofaktor. Oke, saya bahas dulu yang metode Sarus. Nah, untuk menentukan determinan dengan metode Sarus ini, itu pertama, kalian keluarkan dulu, atau kalian tulis ulang dulu dua kolom pertama. Yang ini di samping kolom yang ketiga, di samping kanan ya. Nah, setelah kalian tulis ulang dua kolom pertamanya, seperti ini. Itu cara menentukan determinannya itu sama kayak yang matriks ordo 2x2 tadi. Sama-sama dikalikan dengan diagonal utama dikurangi diagonal samping. Cuman bedanya di sini tuh nanti akan ada 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping yang harus dikalikan. Dan di sini untuk diagonal pertamanya itu selalu ditambah. Dan untuk diagonal sampingnya itu dia selalu dikurang. Oke? Oke, kita coba hitung aja ya. Masuk
ke contohnya di sini. Di sini ada matriks A. Elemennya tuh A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, untuk menghitung determinannya, kita keluarkan dulu dua kolom yang pertama, yaitu ada A, D, G, dan B, E, H. Nah, setelah itu baru dikalikan secara diagonal, yaitu A kali E kali I, terus ditambah, nih, ditambah B kali F kali G, lalu ditambah, ya, C kali D kali H. Oke, karena di sini udah nih, kita masuk ke diagonal yang samping. Gitu. Itu dikurang dia kan, diagonal samping tuh. Berarti C kali E kali G dikurang A kali F kali H, lalu dikurang B kali D kali I. Nah, itu cara untuk menentukan determinan dari matriks ordo 3x3 menggunakan metode Sarus. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya aja. Di sini ada matriks A, elemennya terdiri dari min 3, 4, 2, 2, 1, 3, 1, 0, min 1. Ditanya determinannya. Oke, pertama kita tulis ulang dulu dua kolom yang pertama. Ada min 3, 2, 1, dan 4, 1, 2. Nah, setelah itu baru kita melakukan perkalian secara diagonal. Oke, kita hitung dulu diagonal utamanya. Yaitu min 3 dikali 1 dikali min 1. Sama dengan 3. Oke, ditambah 4 dikali 3 dikali 1. Sama dengan 12. Oke, ditambah lagi 2 kali 2 kali 0. Maka hasilnya 0. Kita masuk ke diagonal yang samping, yaitu 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Lalu dikurang min 3 dikali 3 dikali 0 sama dengan 0. Lanjut ke diagonal yang selanjutnya, yaitu 4 kali 2 kali min 1. Yaitu hasilnya min 8. Nah, dari sini tinggal dihitung. 3 tambah 12 sama dengan 15. Ditambah 0, hasilnya tetap 15. Terus dikurang 2 sama dengan 13. Dikurang 0, hasilnya tetap 13. Nah, di sini kan ada double minus ya. Minus ketemu minus. Nah, ini berubah menjadi plus. Berarti ininya hilang, ininya berubah jadi plus. Berarti 13 ditambah 8 sama dengan 21. Nah, ini adalah jawaban untuk determinan A. Kayak gitu. Itu ya cara ngitungnya. Kita lanjut aja ke metode minor dan kofaktor. Nah, di sini misalkan matriks A ditulis dengan AIJ. Dan minor elemen AIJ ini dinotasikan sebagai MIJ. Di mana MIJ ini adalah determinan setelah elemen-elemen baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Nah, kita masuk ke contohnya aja. Di sini udah ada matriks A, elemennya terdiri dari 3, 1, min 4, 2, 5, 6, terus 1, 4, dan 8. Nah, misal di sini ditanya minor dari baris 1, kolom 1. Ditanya minor baris 1, kolom 1. Nah, berarti di sini yang dihilangkan adalah baris 1, kolom 1 dari matriks si A ini. Gitu. Berarti baris satunya dihilangkan, dicoret, terus kolom satunya juga dicoret. Nah, yang tersisa adalah bagian ini. Nah, ini dijadikan matriks. Matriks ordo 2 kali 2, yaitu 5, 6, 4, 8. Seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, kalian hitung determinannya. Itu 5 dikali 8 sama dengan 40, dikurang 6 dikali 4, yaitu 24. 40 dikurang 24 sama dengan 16. Nah, ketemulah jawaban minor dari baris 1 kolom ke 1 adalah 16. Kayak gitu. Sama caranya kalau misalnya kalian mau cari minor di baris 1 kolom kedua atau di baris 3 kolom kedua. Itu sama aja caranya kayak tadi. Kayak gitu ya. Nah, terus untuk cari kofaktornya gimana nih, Kak? Nah, untuk mencari kofaktornya sendiri itu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu ini. C IJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali dengan minor MIJ. Kayak gini. Nah ini rumusnya untuk mencari kofaktornya. Nah, kita masuk ke contohnya aja ya. Misal kita cari kofaktor dari baris 1 kolom ke 1, karena sebelumnya kita udah ngitung yang minor baris 1 kolom 1. Ini kita cari kofaktor dari baris 1 kolom 1 itu min 1 pangkat I-nya itu 1 dan J-nya itu juga 1. Oke, dikalikan dengan minor baris 1 kolom 1, yaitu 16. Hasilnya aja yang kalian tulis, biar cepat, kecuali minornya belum kalian ketahui nih. Nah, itu kalian cari dulu minornya. Gitu. Oke, lanjut ya ke hitung-hitungannya. Berarti 1 tambah 1 berarti pangkat 2 ya. 1 tambah 1 kan 2, dikali 16. Nah, min 1 pangkat 2 itu hasilnya 1. Ya kan? Dikalikan dengan 16. 16 kali 1 sama dengan 16. Nah, untuk kofaktornya dari baris 1 kolom 1 adalah 16. Hasilnya sama kayak minornya. Nah, itu kalau kalian cari kofaktor menggunakan rumus. Nah, di sini saya punya cara gampangnya, yaitu untuk mencari kofaktornya. Ini J maksudnya ya. Itu kalian tinggal gunain ini, penggambaran seperti ini. Nah, misal kan di sini kalian udah cari nih ya sebelumnya minornya. Baris 1 kolom 1 misalnya 16. Itu kofaktornya pasti positif 16. Kenapa? Karena kalau kita hitung dari pangkatnya nih, kan 1 tambah 1 2. Sedangkan yang ada di dalam sini itu min 1. Jadi min 1 kali min 1 sama dengan positif. Kalau ganjil ya dia pasti hasilnya negatif. Kayak gitu aja. Kalian tinggal masukin aja angka dari minor si IJ ini. Baris ke berapa dan kolom ke berapanya. Gitu. Misal di sini udah ada contoh minor dari baris ketiga kolom kedua. Hasil minornya itu 26. Ya kan? Kalau kita hitung determinannya 3 kali 6 itu 18. Terus dikurang 4 kali 2 min 8. Nah, ini berubah jadi positif. Karena min ketemu min, 18 ditambah 8 sama dengan 26. Nah, kalau kita hitung kofaktornya menggunakan rumus, itu hasilnya min 26. Cuman kalau menggunakan cara cepat, itu kita tinggal cari aja posisinya di sini. Misal baris ketiga kolom kedua, itu tandanya min. Otomatis hasil kofaktor dari baris 3 kolom kedua adalah min 26.
Kayak gitu. Paham ya? Sampai sini. Kita lanjut aja ke sifat-sifat determinan. Di sini ada 7 sifat. Ya. Yang pertama, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriksnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena ya, kayak gini misalkan. 0 dikali 3 sama dengan 0. Dikurang 0 kali 2 sama dengan 0. Ya otomatis determinan dari matriksnya adalah 0. Karena 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, sifat determinan yang kedua, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks itu 0. Misal kayak gini. Di sini di matriks D, ada satu baris yang nilainya sama, elemennya itu sama, yaitu di baris 1 dan di baris ketiga. Ini hasilnya udah pasti 0, karena si elemen-elemen dari baris ke-1 dan ketiga ini sama, gitu. Maka hasilnya langsung aja 0, kayak gitu. Oke, lanjut ke sifat determinan yang ketiga. Jika elemen-elemen salah satu baris atau kolom merupakan kelipatan dari elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks itu juga 0. Seperti contoh di bawah ini. Di sini ada matriks A, di mana elemen dari baris ketiga ini merupakan kelipatan dari elemen baris yang ke-1. Nah, ini determinannya langsung kalian tulis aja 0, kalau misalnya ada case kayak gini. Gitu. Karena kalau dihitung pun nanti hasilnya akan 0. Atau kita mau coba buat pembuktian deh. Misalkan, oke, ini saya hapus dulu. Misal, kayak gini. Sorry, 1 kali 7 kali 6 sama dengan 42. Ini kita coba buktikan ya, apakah benar hasilnya 0 atau enggak. Terus, 2 kali 0 kali 2 itu 0. Tambah, ini 5 ya. 15 kali 4 sama dengan 60. Terus dikurang 7 kali 3, 21. 21 kali 2 sama dengan 41. 42, sorry. Ya. Terus 1 kali 0 kali 4 sama dengan 0. Terus 2 kali 5, 10. 10 kali 6, 60. Ini kita hitung. Ini sama dengan 102. Sorry. Dikurang. Min ketemu min 102. Maka hasilnya sama dengan 0. Terbukti ya, bahwa kalau kelipatan di antara baris satu dengan baris yang lainnya, itu otomatis pasti hasilnya 0, hasil determinannya. Oke? Kita lanjut aja ke sifat determinan yang keempat, yaitu determinan AB itu sama aja kayak determinan A dikali determinan B. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke sifat yang kelima. Di sini ada determinan A transpose. Itu sama dengan determinan A biasa, matriks A aja. Gitu. Karena untuk A transpose sendiri adalah transpose dari matriks A-nya. Kayak gitu. Nah, untuk sifat yang keenam, determinan matriks pangkat min 1 itu sama aja dengan 1 per determinan matriks A. Karena untuk A pangkat 1, matriks A pangkat 1 adalah inverse dari matriks si A-nya ini. Kayak gitu. Nah, kita lanjut aja ke sifat yang terakhir, yang ketujuh. Di sini ada determinan K matriks A sama dengan Kn determinan A.
Nah, karena untuk A-nya sendiri itu ordo N kali M, ya. Dan K-nya itu merupakan suatu konstanta. Jadi N-nya itu adalah merupakan ordo, dan K-nya ini merupakan konstanta. Nah, untuk pembuktian di sifat nomor 7, itu nanti akan dipelajari di tingkat yang selanjutnya. Kita lanjut ke activity. Nah, ini adalah activity kalian. Jadi, kalian menghitung determinan dari matriks ini uh, menggunakan metode Sarus dan metode minor kofaktor. Nah, reminder untuk kalian di metode minor kofaktor. Nah, ini kalian harus cari semua elemennya, ya, elemen pada matriks ini. Kan kalau tadi saya contohin cuma satu ya, yaitu minor baris 1 kolom 1. Nah, kalau kalian di activity ini, yaitu kalian wajib cari semuanya, yaitu minor dari baris 1 kolom 1, minor baris 1 kolom 2, minor baris 1 kolom 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi semua elemen dihitung ya. Elemen ini kalian hitung menggunakan metode minor kofaktor. Oke, mungkin itu aja di praktikum yang ketiga ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.